Polisi telah menetapkan 3 orang tersangka terkait kasus pembunuhan seorang karyawati pabrik bernama Eno Parihah. Salah satu tersangka pembunuh Eno ternyata masih berstatus pelajar SMP di Tangerang. Petugas gabungan Polres Metro Tangerang dan Polda Metro Jaya kembali melakukan olah TKP terkait tewasnya seorang buruh perempuan Eno Parihah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krisna Murti mendatangi lokasi pembunuhan karyawati berusia 19 tahun tersebut. Di lokasi kejadian, salah satu karyawan perusahaan diinterogasi dan diamankan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya untuk memperdalam keterangan saksi-saksi. Eno ditemukan tewas Jumat lalu di kamar kos sebuah perusahaan tempatnya bekerja di Jatimulya, Kosambi, Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang tersangka adalah rekan kerja korban. Kami sudah amankan satu terduga pelaku, sudah diinterogasi, sudah bicara, tapi keterangannya masih berubah-ubah. Kita dalami dugaan keterlibatan pelaku lain. Jadi sekarang adalah proses sinkronisasi antara alibi dengan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di TKP. Mudah-mudahan kasus ini nanti terungkap. Kami mohon waktu, sabar, pada waktunya akan disampaikan ke publik. Ya. Terduga pelaku ini apa hubungannya Pak dengan korban? Nanti disampaikan ke publik. Sabar, kan itu aja update-nya. 1 atau 2? Pemirsa, untuk mengantisipasi kasus YY terulang kembali, negara didesak untuk bertindak. Hukuman yang berat kepada pelaku menjadi keharusan agar memberi efek jera. Namun faktanya, tidak hanya kasus YY, kasus pemerkosaan lain di Kabupaten Rejang Lebong terus terjadi. 7 dari 14 pelaku pembunuhan YY resmi divonis 10 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Curup, Rejang Lebong, Bengkulu. Dari fakta persidangan yang dibacakan majelis hakim, terbukti 7 anak-anak yang masih berusia di bawah umur ini mengakui perbuatannya. Namun fakta lain yang lebih mencengangkan terungkap. Dede, 1 dari 7 pelaku yang masih berusia di bawah umur yang sudah divonis, rupanya pernah 3 kali melakukan upaya pemerkosaan terhadap anak-anak di desanya. Tim NSI mendapatkan pengakuan eksklusif dari AR, salah satu anak yang pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan Dede. Memang kalau menurut cerita orang desa kan, sudah banyak pelaku tuh. Pertama sama anak saya, kedua terjadi sama anak sekolah juga, dihadang seperti anak ibu. Ketiga dikejarnya, tapi budak itu sampai lari. Orang tuanya juga melapor sama aku. Sudah anak kau katanya, yang 2 sudah hampir jadi korban katanya. Yang ketiganya, yang keempat terjadi korban sama Joyo. Kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Rejang Lebong memang cukup mengkhawatirkan. Data dari Women Crisis Center Kabupaten Rejang Lebong memperlihatkan sedikitnya ada 8 kasus pemerkosaan sebelum kasus Yuyun terungkap. Bahwa di Rejang Lebong ini sudah banyak terjadi kekerasan-kekerasan, masuknya termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Contohnya sebelum kasus Yuyun, itu sudah pernah terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, yaitu seorang siswi SMP yang diperkosa oleh 4 orang anak. Sebelum kasus Yuyun itu sudah 2 kasus yang terjadi. Dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Pemirsa, telah hadir di studio NSI Cassandra Putranto, psikolog forensik. Mbak Cassandra, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga satu lagi narasumber saya, yaitu Ibu Erlinda Iswanto, Kepala Divisi Sosialisasi KPAI. Mbak Erlinda, selamat malam. Oke, saya tanya ke KPAI dulu. KPAI mengawal kasus ini juga dari awal. Kita tahu hukuman yang diberikan kepada sebagian besar pelaku adalah 10 tahun. Bagaimana Anda melihat hukuman itu? Ya, di sini mungkin kita harus edukasi masyarakat juga bahwa memang ada 2 pelaku di sini, ada pelaku usia anak dan pelaku orang dewasa. Dan memang kalau menurut Amanah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dikatakan di pasal 81 ayat 2, untuk hukuman anak itu adalah setengah dari hukuman
maksimal orang dewasa. Kita tahu kalau kejahatan seksual itu ataupun pemerkosaan itu 15 tahun penjara, kalau untuk anak kan setengahnya. Namun mungkin karena di sini ada suatu ada pemerkosaan dan ada pembunuhan, walaupun saya sebagai fakta juga di sana, walaupun tidak melihat secara langsung, tapi penggalian informasi pada kami bahwa pada kenyataannya yang sama persis seperti di BAP, bahwa anak-anak kita ini di bawah tekanan dan ancaman. Dalam artian seperti apa? Mereka diancam untuk dibunuh, mereka diancam untuk ditusuk oleh pisau, dan mereka juga diancam dengan sesuatu hal yang lebih menakutkan semacam itu. Oleh pelaku dewasa yang bernama Zainal. Zainal inilah sebagai otak pelaku, kalau menurut kepolisian itu betul, otak pelaku dari adanya tidak hanya tindakan pemerkosaan, tapi tindakan pembunuhan. Karena dialah yang memerintahkan, dia duluan yang melakukan, pemerkosaan yang sangat biadab seperti itu, dan harus diikuti oleh pelaku-pelaku dewasa lainnya, dan baru pelaku anak. Dan itu di bawah tekanan dan intimidasi, ancaman. Kemudian hukuman 10 tahun untuk 7 pelaku. Kami menghargai apa yang menjadi suatu keputusan dari hakim itu sendiri. Walaupun kami di sini dengan segala hormat tidak mengurangi rasa duka kami yang dalam kepada keluarga korban, bahwa ketujuh anak kita ini tetap harus direhabilitasi dan diberi kesempatan untuk mereka memperbaiki diri. Oke, saya ke Mbak Cassandra sendiri melihat hukuman ini seperti apa? Apakah akan ada efek jera, akan ada efek pelajaran bagi banyak pihak? Berapapun keputusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim kita tentu harus kita hargai, tetapi juga harus diimbangi dengan suatu proses rehabilitasi yang pasti mampu untuk membuat mereka jera. Ketika waktu dia dikurung berapapun 5, 10 tahun, 15 tahun, belum ada satupun yang bisa menjamin bahwa setelah 15 tahun mereka keluar itu mereka jera. Bahkan cukup banyak hasil yang ketika mereka selesai menjalani hukuman dalam angka tersebut, ternyata mereka justru belajar hal-hal yang lebih buruk. Oke, kita kita lihat nih jumlah kasus kejahatan pada anak ini sumbernya ada dari Mabes Polri gitu. Kemudian ada korban kekerasan seksual, jumlahnya cukup tinggi, 656 angka kejahatan. Lah, bagaimana mempertanggungjawabkan kejadian ini supaya kedepannya tidak ada lagi angka data yang ini bertambah? Sepertinya hanya data anak sebagai korban. Belum masuk data anak sebagai pelaku dan sebagainya. Berarti angkanya akan jauh lebih besar lagi dong, Mbak Linda? Lebih dari 1.200. Lebih dari 1.200. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh KPAI atau bahkan pemerintah gitu untuk mengawal kasus ini? Kami di sini melihat faktanya karena kami turun ke lapangan dan kita juga dialog kepada masyarakat bahwa sentuhan dari pemerintah daerah untuk 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu itu sangat minim. Jadi alasan kemiskinan terkait dalam kalau pendidikan? Kami mengatakan kalau untuk ekonomi tidak, untuk kasus Rejang Lebong, karena di sana kalau kita lihat tanaman-tanaman aren ataupun tanaman yang lain sangat luar biasa. Berarti apa pendidikan faktornya? Mental. Kalau kita lihat ya, nih ini aja angkanya belum tentu bisa kita percaya. Karena apa? Karena efek gunung es. Ya, karena ini hanya hanya puncak di atasnya aja, masih banyak di bawahnya. Tapi kalau kita lihat 20 tahun aja segini, lalu sini. Coba kita lihat apa yang terjadi. Kalau kita bicara profil psikologis, otak-otak remaja itu memang otak depannya belum bisa mengambil keputusan dengan baik, di mana di bagian tengahnya itu sangat mudah untuk dipengaruhi kesenangan. Nah, remaja itu memang seperti itu. Ketika kena pornografi, ketika kena miras, itu makin menjadi. Jadi akhirnya mereka itu bagaikan kalau di mobil itu gas sama rem. Nah, gasnya itu neken terus, sementara remnya nggak ada. Nah, ini yang menjadi fakta. Kenapa angka ini sangat banyak di kalangan remaja? Saya minta tanggapan para narasumber soal hukuman kebiri. Bagaimana Anda melihat hukuman ini menjadi solusi untuk mengurangi minimal kejahatan seksual terhadap anak? Di seluruh dunia, hukuman kebiri itu tidak dilakukan sebagai hukuman, tetapi sebagai opsi. Jadi ketika seseorang itu melakukan kejahatan seksual, terutama pedofilia ya kepada anak yang lebih kecil gitu ya. Nah, itu pilihannya adalah kurungan seumur hidup. Barulah ketika dia ingin kembali ke keluarganya setelah mencapai usia tertentu, mungkin usia tua, ingin bersama keluarganya, barulah diberikan opsi kebiri itu gitu. Jadi hukuman kebiri itu bukan sebagai balas dendam, ya, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai opsi. Nah, sekarang apabila kita ingin menerapkan, bukannya kami tidak setuju semata-mata, tetapi kita harus mendasarkan kepada hasil studi mana yang pernah atau bisa membuktikan bahwa kebiri itu efektif
menyelesaikan masalah ini. Saya sendiri tidak yakin apabila kita hanya menjalankan masalah kebiri. Mohon maaf, mungkin jawaban saya tidak menyenangkan, tetapi apabila kita hanya menjalankan hukum kebiri tanpa memperbaiki yang tadi secara sistematik, secara berakar kepada akar permasalahan yang sebenarnya terjadi, akan percuma gitu. Jadi buat apa kita Itu hanya sekedar hukuman emosional, Betul. menyenangkan hati sesaat. Bagaimana dengan Mbak Erlinda? Ya, kami pun saja sejujurnya memang cukup berat juga. Tapi kenapa tidak kita coba pada waktu itu? Kita coba sejauh mana nanti efektivitas dan sebagainya, itu kita nanti akan lihat. Ya. Karena kita tidak usah jauh-jauh, kita studi banding saja ke daerah Jerman misalnya. Jerman pun juga diminta untuk kebiri itu tidak boleh lagi oleh PBB. Tapi karena Jerman tahu tentang efektivitas dan efisiensinya, mereka tetap melakukan itu. Nah, Indonesia dengan segala macam demografinya, dengan segala macam budayanya, karakter, Anda lihat itu opsi yang baik? Ya, itu pada saat ini cukup opsi yang cukup baik dengan satu syarat. Tidak hanya pemberatan hukuman, tapi seperti yang dikatakan Kak Cassandra, itu iya. Karena amanah Undang-Undang SPPA tidak hanya pelaku anak saja, tapi untuk pelaku orang dewasa pun kita berharap juga ada rehabilitasi terhadap perilaku-perilaku mereka. Begitu. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Cassandra dan juga Mbak Erlinda. Kita berharap bahwa kedepannya tidak ada lagi adik Y dan lainnya yang menjadi korban. Amin. Dan pemirsa, kasus yang menimpa Y hanyalah satu dari sekian kasus serupa yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Mengapa kejadian serupa kerap terulang? Apa yang seharusnya negara ini perbuat untuk melindungi warganya, terutama anak-anak perempuan? Sesaat lagi di NSI.